Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mariani. Pada malam hari ini saya selaku supervisor dalam kegiatan coaching, di mana Bu Chandra, Nimade Chandra Widayanti selaku coach, dan Bu Niwayan Gita Cynthia Purnama selaku coaching. Nah, sebelum proses percakapan antara coach dan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual, yakni modul 2.3 tentang supervisi akademik. Nah, di sini saya akan fokus kepada Bu Chandra, karena pada malam hari ini Bu Chandra selaku coach yang akan menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Bu Gita selaku coaching seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Chandra, ada beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian dalam proses observasi saya, agar nantinya Bu Chandra dapat memahami segala rubrik penilaian itu dengan baik. Nah, untuk rubrik penilaian mungkin Bu Chandra sudah pahami, ada 5 kompetensi yang harus Bu Chandra kuasai, yakni proses sebagai coach itu antara lain yaitu kemitraan, ya. Sudah itu proses kreatif, terus memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi dari present, kehadiran, sudah itu mendengarkan dengan aktif terkait dengan proses coaching pada malam hari ini, serta menyajikan pemaparan yang akan disampaikan dalam proses coaching pada hari ini. Nah, dari kelima kompetensi seorang coach yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira menurut Bu Chandra, kompetensi mana yang lebih dominan yang ingin Bu Chandra capai pada malam hari ini?
Baik Bu Mariani, jadi dalam proses coaching saya nanti bersama Bu Gita, saya rencana akan fokus kepada kompetensi mendengarkan aktif dalam proses coaching dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu, Bu. Oke, dari 2 kompetensi itu yang mana yang paling utama yang ingin Bu Chandra capai dari proses percakapan ini nantinya? Oke, yang lebih spesifik akan saya kembangkan dalam proses ini adalah mendengarkan aktif, Bu. Saya akan lebih mendengarkan aktif dalam proses coaching nanti. Baik, jadi secara tidak langsung proses aktif dan itu yang ingin Bu Chandra capai dalam proses percakapan coaching pada malam hari ini. Baik Bu Chandra, percakapan yang akan saya nilai terkait dengan ini kita adalah menggunakan dengan alur tirta ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah pahami bahwa alur tirta itu terdiri dari bagaimana kita sudah menentukan tujuan ya, sudah itu identifikasi terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini, sudah itu rencana aksi dan tanggung jawab terkait dengan proses percakapan itu berlangsung. Ya Bu Chandra ya. Nah sekarang bagaimana Bu Chandra sama Bu Gita, apakah sudah siap untuk melakukan proses coaching? Siap. Baik, kalau sudah siap, untuk waktu saya persilakan Bu Chandra selaku coach dan Bu Gita selaku coaching untuk memulai percakapan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Selamat menyaksikan. Permisi Bu Chan, apa benar Ibu memanggil saya? Oh iya Gita, benar. Ayo silakan masuk Gita, duduk di depan Ibu sini. Baik Bu, terima kasih. Oke, Gita, bagaimana kabar kamu hari ini? Sehat? Astungkara Bu, saya sehat. Ya, bagaimana kegiatan belajar kamu di kelas? Apakah berjalan dengan lancar? Astungkara lancar Ibu, tadi semua guru sih masuk kelas sih, nggak ada yang nggak masuk kelas. Nggak tahu sih nanti pelajaran terakhir ada guru atau tidak. Oke, syukurlah ya Gita, semua berjalan dengan lancar. Tapi Ibu lihat dari wajah kamu, kok Ibu melihat ada hal yang kamu pikirkan ya? Kalau boleh Ibu tahu, apa ada hal yang mengganggu perasaan atau pikiran kamu, Gita? Gimana ya Bu ya? Saya lagi merasa bimbang nih Bu. Pokoknya saya merasa pusing hari ini. Kenapa bimbang? Apa yang terjadi, Gita? Saya nggak tahu Bu. Apa mungkin Ibu bisa membantu saya? Kita akan diskusikan bersama ya Gita ya. Oh ya, kita cuma punya waktu yang cukup pendek nih. Menurut Gita, apa yang ingin kita capai dalam percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari kebimbangan saya sih, Bu. Soalnya dari tadi saya memikirkan hal ini terus. Oke. Oke, selain itu ada hal lainnya, Bu? Saya ingin mengubah diri saya, Bu. Tapi saya bingung gimana caranya. Oke, Gita, Ibu paham. Nah, sekarang coba kita ceritakan apa yang terjadi. Nah, jadi gini, Bu. Tadi pagi, Bu Widya mengumumkan kalau akan ada lomba Mesatwa Bali di tingkat Kota Denpasar. Nah, Bu Widya lantas meminta saya untuk ikut, tapi saya enggan, Bu. Jadi saya tolak aja tawaran dari Bu Widya. Mengapa kita menolak tawaran Bu Widya? Saya tidak bisa, Bu. Saya malu. Habis itu saya juga nggak percaya diri. Apa yang membuat kita malu dan tidak percaya diri? Saya nggak bisa tampil kelihatan di banyak orang gitu, Bu. Habis itu saya takut salah. Habis itu saya ditertawakan oleh penonton, takut gagal, tidak bisa dapat juara. Ya kayak gitu, Bu. Pokoknya saya berkecamuk deh hal seperti itu di pikiran saya.
Berbicara tentang percaya diri, menurut Gita, murid yang percaya diri itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau menurut kita sih ya, murid yang percaya diri itu pastinya murid yang bisa tampil di depan banyak orang. Kemudian dia juga tanpa beban, lancar bicaranya, kemudian bicaranya menarik, dan bisa menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Kayak gitu, Bu. Jadi berani tampil, lancar berbicara, menarik dan menjadi atensi bagi orang lain ya. Kalau kondisi tadi kita anggap berada di level angka 10 ya, kira-kira kondisi percaya diri kita ada di level berapa? Bentar, Bu. Saya pikirin dulu. Kayaknya saya masih di angka 6 deh, Bu. Jadi sekarang di level 6 ya. Coba dengan keyakinan penuh kita inginnya ada di level berapa nih? Ya, kalau bisa sih saya pengennya paling enggak di level 8 lah, Bu. Kalau bisa ya level 10. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, Ibu mau tanya, Gita bisa sebutkan apa saja kelebihan yang ada pada diri kita? Oh, kelebihan. Wah, banyak sih, Bu. Salah satu contohnya misalkan bahasa Bali. Nah, saya kan suka banget nih sama bahasa Bali. Kalau soal Mesatwa Bali itu saya jago sih. Kemudian saya juga senang belajar bahasa Bali dan fasih menggunakannya karena biasanya saya pakai bahasa Bali halus, Bu, di rumah. Kemudian kalau soal menulis aksara Bali ya lumayan lah, Bu. Kemudian kalau Mesatwa juga lumayan sih, saya suka juga. Selain itu, saya juga senang tuh memperlihatkan tulisan saya ke keluarga, habis itu ke teman-teman, ke Bu Ria, guru bahasa Bali juga biasanya saya pamerin sih, Bu. Pokoknya kalau udah pelajaran bahasa Bali, saya semangat sih. Kayak gitu, Bu. Oke, kalau menurut Ibu itu solusi menarik kita. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada, Bu, kalau misalkan saya suka belajar, Bu, sama pacar saya, Bu. Kan pacar saya juga jago kalau bahasa Bali, kayak gitu biasanya. Ada saja kamu ini. Jadi malu dah. Oke, nggak apa-apa, yang penting semangat. Nah, ternyata banyak ya kelebihan yang Gita punya. Ibu yakin merancang Satwa Bali bukanlah hal yang sulit untuk kita. Selain hambatan yang tadi kita sampaikan, apa ada yang menjadi penghambat utamanya? Menurut saya yang jadi penghambat utama tuh sih rasa malu dan nggak percaya dirinya itu ya. Kemudian takut nggak juaranya itu sih, Bu. Ya takut banget saya kalau nggak juara nanti saya juga malu kan sama pacar saya. Oke, ternyata itu yang menjadi penghambat ya, kenapa kita tidak bisa menyalurkan bakat dan kelebihan yang kita miliki. Nah, apa yang dapat kamu lakukan nih untuk memperbaikinya? Mungkin saya akan berusaha menghilangkan rasa malu saya dulu ya. Kemudian saya juga menghilangkan rasa tidak percaya diri saya. Kayaknya kayak gitu deh. Dengan cara apa kita menghilangkannya? Untuk membuat saya agar semakin percaya diri, mungkin pertama-tama saya bisa belajar untuk melatih Mesatwa gitu ya di depan cermin, Bu. Nah, setelah itu nanti saya coba lihat lagi tuh rekaman saya. Kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, ya saya akan memperbaiki penampilan saya. Selain itu juga mungkin saya akan mencoba Mesatwa di depan keluarga saya supaya misalkan nanti papa atau mama bisa ngasih refleksi juga tuh kayak gimana, udah bagus apa belum gitu. Habis itu mungkin saya akan minta Bu Ria untuk melatih saya dan juga bisa berlatih di depan teman-teman di kelas. Nah, kayak gitu deh. Oke, Ibu sangat senang ya dan melihat dan mendukung rencana yang sudah kamu buat tadi. Kamu akan berlatih, kamu akan memperlihatkan di depan keluarga itu sangat rencana yang sangat apik yang sudah disusun. Lalu ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya juga bisa berdiskusi ya dengan teman-teman saya yang pandai bahasa Bali. Kayaknya di kelas yang lain lumayan tuh mereka pintar-pintar juga, Bu.
Oke deh Gita, dari diskusi kita ini kita telah mendapatkan gambaran tentang rencana apa yang akan dilakukan. Nah, dari sekian rencana itu rencana mana yang akan kita lakukan lebih dulu? Oke, yang pertama pastinya kita akan menghadap ke Bu Widya dulu supaya Bu Widya bisa mendaftarkan saya untuk ikut lomba. Jadi nanti waktunya nggak kelewatan, Bu. Setelah itu mungkin saya akan belajar Satwa Bali dan mulai berlatih bersama teman-teman. Oke, itu artinya kita sudah merasa yakin ya dan tidak bimbang lagi kapan kita akan terhadap rencana itu. Kapan kita akan menghadap Bu Widya? Hari ini juga, Bu. Habis saya diskusi sama Ibu, saya akan langsung ke ruang guru deh untuk cari Bu Widya. Semoga aja Bu Widya masih mau mendaftarkan saya. Oke, Ibu yakin kalau kamu semangat pasti semuanya akan dimudahkan ya. Selama kamu berlatih nanti, siapa yang mungkin akan bisa mendukung, membantu kita agar tetap komitmen dan semangat dalam berlatih? Agung lah, Bu. Dia kan selalu support saya. Dia juga pintar, Bu, bahasa Bali. Selain bahasa Bali, dia juga pintar bahasa Inggris. Dia emang pacar saya yang paling baik sih, Bu. Kamu bisa saja. Yang penting saling support ya. Oke, Iya. Gita. Terima kasih, Bu Chan. Saya senang banget deh bisa cerita sama Bu Chan. Oke, semoga apa yang menjadi tujuan kita ngobrol hari ini bisa tercapai ya, Gita ya. Astungkara, pokoknya mohon doanya ya Bu Chan ya. Iya, siap, semangat. Oke, kamu boleh kembali ke kelas lagi ya, Gita ya. Atau Iya, langsung makasih. menghadap Bu Widya? Siap, Bu. Saya berangkat dari Ibu Widya. Oke. Dah, Ibu. Baik, terima kasih Bu Chandra dan Bu Gita sudah sangat luar biasa melakukan coaching pada malam hari ini, di mana antara Bu Chandra dan Bu Gita sudah memiliki chemistry yang sangat luar biasa antara murid dan guru, yang apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini sudah sangat luar biasa. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik-rubrik penilaian yang sudah diterapkan sama Bu Chandra sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai di awal tadi, bahwa secara tidak langsung rubrik-rubrik penilaian yang sudah Bu Chandra lakukan terkait dengan tujuan pada alur cerita ini sudah terpenuhi dengan sangat luar biasa ya, di mana sudah terlihat dari tujuan yang ingin dicapai, sudah itu identifikasi terkait dengan permasalahan, habis itu adanya rencana aksi yang sudah dimunculkan dari pertanyaan yang Bu Chandra berikan kepada coaching, sudah itu ada tanggung jawab juga terkait dengan proses coaching pada malam hari ini. Jadi secara tidak langsung Bu Chandra sudah mampu menjadi seorang coach yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai pada malam hari ini. Jadi secara tidak langsung sangat luar biasa sekali antara Bu Chandra dan Bu Gita. Jadi apa yang sudah kita rencanakan terkait dengan coaching pada malam hari ini dapat sesuai dengan harapan kita, sehingga proses coaching itu bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran ataupun proses kemitraan terkait dengan rekan-rekan seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung apa yang sudah kita rencanakan bisa diimplementasikan mungkin ke depannya kepada rekan-rekan sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses kita pada malam hari ini, baik itu dari Bu Gita ataupun Bu Chandra? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga kita senantiasa selalu sehat dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga nanti kemenangan dan tuntunan akan selalu kita capai. Dan selamat malam. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam guru penggerak. Terima kasih. Salam.
cerah mata